Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Hebat? Bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video kali ini kita akan membahas LKPD 3 tentang pola bilangan, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menggunakan SN dalam menyelesaikan masalah pada deret aritmatika dan deret geometri. Yang kedua, penerapan konsep pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya. Soal yang pertama. Pada suatu deret aritmatika, suku ke-14 adalah 110 dan jumlah 14 suku pertama adalah 812. Maka jumlah 13 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Oke, kita coba selesaikan. Kita buat dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini adalah suku ke-14. Berarti itu adalah U14-nya sama dengan 110. Kemudian jumlah suku pertama. Jumlah 14 suku pertama katanya kan, yaitu 812. Berarti itu adalah S14 sama dengan 812. Nah, yang ditanya adalah jumlah 13 suku pertama deret tersebut. Berarti S13 yang ditanya. Oke, kita jawab. Di sini kalau di sini ada dikatakan S14, maka dari S14 ini kita bisa mulai dengan membuat bahwa S14 itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah U13 ditambah U14. Ini adalah penjabaran dari S14. Nah, dari U1 ditambah U2 tambah U3 sampai dengan ditambah U13 itu adalah S13 kan? Nah, berarti S14 itu sama dengan S13 ditambah U14. Nah, kita ganti nilai S14-nya dengan 812. Maka kemudian U14-nya kita ganti dengan 110. Maka dia menjadi seperti ini kan? S13-nya menjadi 812 dikurang 110. Berapa? 13-nya sama dengan 702. Jadi jumlah 13 suku pertama deret tersebut adalah 702. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Rasio suatu barisan geometri adalah 1/2 dan suku pertamanya adalah 2. Jumlah 5 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini dikatakannya deret geometri ya. Kita buat dulu apa yang diketahui. Yang pertama tentulah di sini dikatakannya suku pertamanya adalah 2. Berarti U1-nya sama dengan 2. U1 ini sama dengan A ya. Kemudian rasionya adalah setengah atau R-nya sama dengan setengah. Nah, yang ditanya adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti itu adalah S5. Nah, karena dia deret geometri, maka kita gunakan rumus saja. Rumusnya yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Karena rasionya 1/2 kurang dari 1 dan lebih dari 0. Maka ini rumus yang kita pakai. Kemudian kita ganti N-nya dengan 5. Maka menjadi S5 sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat 5. Ini N yang kita ganti dengan 5 ya. Per 1 dikurang R. Sehingga kita ganti lagi A-nya dengan 2 ya, atau U1-nya kita ganti dengan 2, kemudian R-nya kita ganti dengan setengah, sehingga dia menjadi 2 dikali 1 dikurang setengah dipangkatkan 5 per 1 dikurang 1/2 sama dengan 2-nya tetap. Nah, yang ini 1/2 pangkat 5 itu kan sama dengan setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah ya. Maka dia menjadi 1/32 per 1 dikurang setengah itu berapa? Tentulah setengah. Sehingga S5 sama dengan 2 dikali. Nah, 1 ini kita jadikan pecahan berpenyebut 32. Sehingga dia menjadi 32/32. Dikurang 1/32 per 1/2. Kita selesaikan lagi. 2 dikali. Nah, ini kan udah sama penyebutnya, maka tinggal pembilangnya kita kurangkan. 32 dikurang 1 menjadi 31 per 32 per setengah. Nah, sekarang
kita sederhanakan antara 2 ini dengan 32. Itu kan sama-sama bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Sedangkan 32 dibagi 2 dapat 16. Maka S5 sama dengan 31/16 per 1/2. Nah, di sini kan pembilang dan penyebutnya sama-sama dalam bentuk pecahan. Maka masing-masing penyebut dari pecahan ini kan adalah bilangan genap kan? Maka bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 16 kita bagi 2 dapatlah 8. Kemudian 2 dibagi 2 dapatlah 1. Sehingga S5 itu menjadi 31/8. Nah, 1 ini kita abaikan saja karena dia penyebut 1 itu kan tidak akan merubah nilai dari suatu bilangan. Kemudian kalau S5-nya sama dengan 31/8, ini boleh kita sederhanakan lagi pecahannya karena pembilangnya nilainya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga kita ubah dia menjadi pecahan campuran menjadi 37/8. Jadi jumlah 5 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 37/8. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Selama 4 minggu, Zafran berlatih lari untuk persiapan lomba lari maraton. Setiap minggu ia menempuh jarak 2 kali lebih jauh dari minggu sebelumnya. Jika jarak yang ditempuh Zafran pada minggu ketiga adalah 2 km, maka tentukanlah total jarak yang ditempuh Zafran selama 4 minggu latihan tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat di sini dikatakannya setiap minggu ia menempuh jarak 2 kali lebih jauh. Berarti di sini 2 kali lebih jauh ini merupakan rasio ya. Nah, kalau dia menggunakan rasio, otomatis kalau yang ditanya adalah tentukanlah total jarak yang ditempuh Zafran selama 4 minggu, maka dia menggunakan konsep deret geometri. Nah, karena di sini ada rasio kan, 2 kali lebih jauh dari minggu sebelumnya. Nah, kita buat apa yang diketahui. Nah, waktu latihannya kan ada 4 minggu. Nah, minggu pertama itu berarti U1, minggu kedua itu sebagai U2, minggu ketiga itu adalah U3, dan minggu keempat itu adalah U4. Nah, kemudian di sini minggu ketiga adalah 2 km, berarti itu U3-nya sama dengan 2 km. Selanjutnya, rasionya yang ini tadi, jarak 2 kali lebih jauh dari minggu sebelumnya itu ya, itu merupakan rasio sama dengan 2 ya. Nah, yang ditanya adalah S4 ya kan, yaitu jarak yang ditempuh Zafran selama 4 minggu latihan atau S4. Nah, kita jawab. Nah, kita manfaatkan U3 ya, U3 untuk mencari A atau suku pertama. Nah, caranya ingat, pada barisan geometri rumus suku ke N-nya adalah AR pangkat N dikurang 1. Kalau di sini yang diketahui adalah U3, berarti kamu ganti N-nya dengan 3. Di sini juga kamu ganti N-nya dengan 3. Sehingga dia menjadi U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 kurang 1. Maka U3 sama dengan A dikali R pangkat 2. Kan? Nah, kita ganti U3-nya dengan 2. Nih, sehingga dia menjadi 2 sama dengan A. R-nya kita ganti lagi dengan 2. Nah, A sehingga dia menjadi 2 sama dengan A dikali 2 dipangkatkan 2. Nah, 2 sama dengan A. 2 pangkat 2 yang ini sama dengan 4 kan? Nah, berarti 2 sama dengan A kali 4. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini berarti A-nya berapa? Maka A-nya tentulah kita bagi 2 dengan 4 kan? Berarti A sama dengan 2/4. Nah, kita sederhanakan saja menjadi setengah. Maka A-nya setengah kilometer ya. Sekarang kita buat sketsa. Minggu pertama atau minggu ke-1 jarak tempuhnya adalah setengah kilometer. Nah, untuk minggu kedua berarti berapa kilo? Tentu kita kali 2 kan? Maka pada minggu kedua jarak tempuhnya menjadi 1 kilo. Nah, kemudian pada minggu ketiga tentu kita kali 2 lagi kan? Maka jarak tempuh pada minggu ketiga kan 2 tuh, 2 km sesuai dengan yang diketahui nih kan. Nah, pada minggu keempat berarti kita kali 2 lagi dari yang minggu ketiga, jarak pada minggu ketiga ya kan. Nah, sehingga pada minggu keempat jarak
yang ditempuh jarak tempuh latihannya adalah 4 km. Berarti S4-nya apa? Nah, S4 itu kan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. U1-nya setengah, U2-nya 1, U3-nya 2, U4-nya 4. Maka S4-nya menjadi setengah ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4. Nah, kita selesaikan. Maka S4-nya berapa? Yang bilangan bulat kita jumlahin dulu. 1 tambah 2 tambah 4 kan sama dengan 3 ya. Baru ditambah dengan 1/2. Sehingga dia menjadi 7 1/2. Sehingga total jarak yang ditempuh Zafran selama 4 minggu latihan adalah 7,5 km. Oke, mudah-mudahan anak-anak ibu paham dan semoga bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.